Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Tanjung Pura yang pada hari ini berkenan hadir dalam perkuliahan yang akan saya bawakan. Pada hari ini saya akan membawakan materi perkuliahan menggambar teknik dan tugas, di mana mata kuliah ini adalah bobotnya 3 SKS. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk masuk ke dalam materinya. Oke, ya. Pada hari ini adalah pertemuan kali kedua kita dalam materi menggambar teknik dan tugas. Tema dari topik pada mata kuliah pagi hari ini adalah kita akan membicarakan proyeksi ortogonal dan isometrik. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita sebagai sarjana teknik mesin yang antara satu engineer ke engineer yang lainnya, kita saling berkomunikasi. Nah, alat komunikasi kita di dalam menyampaikan gagasan atau membuat suatu produk ini adalah kita menyampaikan dalam bentuk gambar, ya. Jadi misalnya contoh, saya sebagai engineer yang merancang, taruhlah saya merancang satu poros gitu ya. Nah, poros, ketika saya memajang poros dengan ada bearing-nya, nah, saya udah hitung-hitung porosnya ini, dan untuk dibuat poros ini sesuai dengan beban yang sudah ditentukan tadi. Nah, biar sampai gambar ini bisa dibuat dalam bentuk benda jadi, saya mentransferkan gambar desain yang saya buat ini dalam bentuk gambar. Nah, sehingga ketika setelah jadi desainnya saya gambar. Nah, dengan gambar ini saya tidak perlu berbicara lagi. Artinya saya hanya cukup menyampaikan gambar ini kepada operator. Nah, operator inilah yang akan mengeksekusi, membuat jadi part jadinya. Nah, itulah fungsi dari mata pelajaran kita ini, yaitu menggambar teknik dan tugas. Nah, untuk informasi itu bisa tersampaikan kepada rekan kerja atau seperti tadi operator ya untuk membaca gambarnya tadi. Nah, dibutuhkan standarisasi untuk menyamakan persepsi gitu ya. Nah, seperti bahasa lah kita bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Kita dapat menyampaikan informasinya ya dengan standarisasi, misalnya bahasa Indonesia dengan standarisasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan standarisasi bahasa Inggris. Nah, begitu juga dengan kita sebagai engineer, khususnya teknik mesin, kita punya alat komunikasi sendiri yang namanya gambar teknik gitu ya. Nah, itulah inti dari pertemuan kita pada hari ini. Nah, saya akan menjelaskan lagi pertemuan pada hari ini sangat penting sekali. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena jika teman-teman mahasiswa mengerti yang saya ajarkan materi pada hari ini, insya Allah sampai ke terakhir dari proses pembelajaran nanti akan mudah untuk memahaminya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini tidak paham ataupun ada yang tidak masuk, nah ini saya agak khawatirkan nanti takutnya materi-materi berikutnya kurang bisa mudah dicerna atau dipahami. Ya, saya langsung saja. Ya, ini adalah capaian pembelajaran kita pada minggu kedua. Kemampuan yang akhir yang ingin didapat ketika teman-teman mahasiswa selesai mendapatkan materi ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat membuat gambar proyeksi ortogonal dengan metode proyeksi Amerika dan Eropa. Nah, materi pembelajaran ini saya bagi menjadi 4 subbagian. Pertama adalah proyeksi Eropa, yang kedua proyeksi Amerika, dan yang ketiga pemilihan pandangan, dan yang terakhir adalah pandangan tambahan. Nah, metode pembelajarannya kita dengan ceramah seperti ini, dan juga nanti ada diskusi tanya jawab jika ada materi yang saya sampaikan ini kurang dimengerti. Nah,
Untuk penilaian, nah penilaian ini saya mempunyai kriteria sendiri, indikator ketika teman-teman mahasiswa ini paham atau tidak materi yang saya sampaikan adalah ketepatan teman-teman tadi menggambarkan proyeksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tadi. Nah, sehingga gambar yang teman buat ini bisa dibaca atau bisa direpresentasikan teman-teman dari operator itu menjadi part atau benda kerja yang real, gitu ya. Nah, itu indikatornya teman-teman bisa paham. Nah, yang berikutnya adalah bentuk tugas yang saya akan berikan. Saya akan memberikan beberapa contoh-contoh soal yang nanti teman-teman harus menyelesaikannya, tentunya dalam bentuk gambar ya. Nah, gambar ini harus sesuai dengan hasil jadinya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi pada hari ini. Nah, bobotnya sekitar 10%. Materi ini saya ambil dari buku Mesin Drawing dengan third edition. Ini publikasinya. Publishernya, international publisher, Edge International Publisher. Gitu. Ya, teman-teman bisa mengakses buku ini dan bisa membacanya lebih detail lagi. Oke, yang berikutnya kita langsung masuk ke materi inti. Proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Proyeksi ortogonal ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk merepresentasikan gambar 3 dimensi kita, ya seperti misalnya ini kan part, taruhlah kita ini part, kita punya bentuk 3 dimensi ini, kita gambarkan atau kita representasikan ke dalam bidang 2 dimensi. Nah, gitu ya, memproyeksikan dalam bidang 2 dimensi. Nah, ini kita harus ketika kita memproyeksikan ortogonal ini, gambar ini akan kita tegak luruskan. Kita gambarkan tegak lurus terhadap bidang datar. Itu ya gampangnya. Nah, nanti ketika masuk ke dalam materinya, teman-teman akan jauh lebih memahami. Ada 2 jenis proyeksi yang berlaku di seluruh dunia ini. Jadi, ibaratnya ketika kita mempelajari ini, jadi ada 2 jenis bahasa lah gitu ya, bahasa lah yang kita pelajari untuk mentransferkan komunikasi kita dalam bentuk gambar. Yang pertama adalah proyeksi sudut pertama, yaitu biasa disebut juga dengan proyeksi Eropa. Nah, ini akan nanti berikutnya akan saya detail menjelaskannya. Terus yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga, yaitu proyeksi Amerika. Nah, apa perbedaan kedua proyeksi ini dan bagaimana kita bisa mengetahui suatu gambar itu, oh dia menggunakan proyeksi Amerika, oh atau dia menggunakan proyeksi Eropa. Oke, saya lanjut. Nah, proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. Nah, proyeksi ini di setiap gambar itu tidak dituliskan dalam kata-kata, misalnya proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa. Tidak. Semua gambar teknik di dunia ini, kalau mau memilih proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika, cukup menampilkan simbol seperti yang ada di depan ini. Nah, di sebelah kanan ada 2 lingkaran dan di sebelah kiri ada bentuk seperti trapesium seperti ini. Nah, jika di dalam kertas kerja atau gambar kerja ada simbol seperti ini, itu artinya gambar yang dipakai menggunakan bahasa atau metode proyeksi Eropa. Ya, jangan kembali ya kalau ada gambar ini, oh ini saya bacanya menurut aturan yang telah dibakukan oleh ini dari proyeksi dari Eropa. Oke, nah lihat gambarnya seperti ini. Ya, kita masuk lagi langsung ke contoh. Bagaimana kita melihat suatu gambar diproyeksi dengan proyeksi Eropa. Oke, nah ini proyeksi Eropa seperti ini ya. Coba kita pahami dulu. Nah, lihat kursor saya. Nah, A adalah pandangan depan. Oke, tolong di save dulu di dalam otaknya dulu. Ini A adalah pandangan depan, B adalah pandangan atas, C adalah pandangan samping kiri, D adalah pandangan samping kanan, E adalah pandangan dari bawah, F adalah pandangan belakang.
Kalau saya sebut pandangan ini artinya bayangkan wajah kita atau mata kita berada di depannya. Nah, misalnya A gini ya, bayangkan wajah kita atau mata kita berada di posisi depan panah ini ya, menghadap ke benda kerja ini. Nah, ini adalah gambar benda kerja dalam bentuk 3 dimensi. Oke, ini dulu kita cermati, tolong dipahami dulu, depan, atas, samping kiri, samping kanan, belakang, sama bawah. Oke, kalau sudah paham ini, saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, bagaimana kita memproyeksikan pandangan depan dalam bidang 2 dimensi atau bidang datar? Kita bisa melihat di sini. Ya, oke. Ini adalah pandangan depan. Oke. Nah, bayangkan posisi mata kita berada di sini. Oke. Nah, ini adalah garis proyeksinya ini. Ini benda 3 dimensi kita. Ini garis proyeksi kita, garis proyeksi kita, garis proyeksi kita, garis proyeksi kita, garis proyeksi kita. Nah, ketika kita memproyeksikan gambar ini, coba lihat ya. Ketika kita melihat di sini, lihat bidang L ini adalah yang ini. Nah, di bawah ini ya. Nah, yang bagian atasnya kita lihat di sini adalah yang ini. Nah, ini kalau bentuk 3 dimensi, dia bentuknya kelihatan miring ya, ada serongnya. Tapi kalau kita melihatnya dari depan, dia itu seolah-olah datar seperti ini. Nah, pada dasarnya dia tidak datar ya, benarnya ya. Nah, tapi karena kita memproyeksikannya, nah kita menggambarnya dalam bentuk datar gini. Nah, bayangkan aja kita melihat dari seperti ini. Nah, jadi proyeksinya kalau kita gambar di bidang datar adalah seperti ini. L dan di atas seperti ini. Nah, garis apa saja yang kita lihat, tinggal kita lukiskan. Nah, misalnya garis ini kan kelihatan, garis ini kelihatan, garis ini kelihatan. Sedangkan garis ini kelihatan nggak? Nah, garis ini ya tidak kelihatan, tapi sudah tertimpa dengan garis ini di depan. Nah, garis ini juga tertimpa. Nah, garis ini misalnya di belakang ini, kelihatan nggak? Nah, tidak kelihatan karena dia sudah tertimpa dengan garis di sini. Nah, garis ini. Nah, jadi garis apa saja yang kita lihat dari sudut ini, nah kita gambarkan di belakangnya. Di belakang bidangnya ya. Nih, jadi ini kita sebut namanya pandangan depan. Kita lukiskan di bidang datar di belakangnya. Oke, semoga paham. Oke, saya pelan-pelan biar teman-teman bisa mengerti. Oke, ya saya lanjutkan lagi untuk materi pandangan samping kirinya. Tadi pandangan depan sudah, sekarang pandangan samping kiri kita lihat ya. Ketika mata kita sudah kita taruhkan di sini, nah kita lihat ketika masuk di sini, apa yang kita lihat di depan kita, nah tentunya gambar ini ya, tuh garis-garis ini, itu kita proyeksikan di sini, sejajar, dan juga nanti di sini ada garis putus-putus. Nah ini apa garis putus-putus ini? Garis putus-putus ini adalah garis yang tidak tampak di belakang. Nah, seperti ini di sini ya. Ini ada tikungan, nah di sini akan ada garis. Nah, dari depan di sini tidak ada garis, tapi kalau kita memproyeksikannya, kita merepresentasikan dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, bagaimana garis-garis yang lain yang tidak tampak seperti ini. Nah, garis-garis ini tidak perlu kita gambarkan seperti garis putus-putus, karena dia sudah tertimpa dengan garis tebal yang ada di depan. Oke, berikutnya adalah pandangan atas, kita lihat ya. Nah, pandangan atas, kita lihat mata kita dari sini. Oke, apa yang kita lihat adalah kotak ini, dan kotak yang ini. Direpresentasikan di sini, yang ini, kotak ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini juga sama aturannya. Kita pandang dari atas, kita proyeksikan atau kita gambarkan di bagian bawahnya. Kalau tadi yang depan kita proyeksikan di belakangnya, kiri kita proyeksikan di sebelah kanannya, atas kita proyeksikan di sebelah bawahnya. Tata cara bacanya sama, cuma kita memproyeksikannya di arahnya aja. Oke, di pandangan atas. Yang berikutnya adalah pandangan. Nah, oke ya. Kalau kita pecahkan lagi tadi dari gambar 3 dimensi ini. Nah, di sini adalah pandangan depan, samping kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Itu kita representasikan seperti ini. Yang ini ada yang A. Ya, kita kita lihat di sini, kita taruh di depan di senternya seperti ini. Yang B ini adalah bagian atasnya.
kita tuliskan di bawahnya, kita gambarkan di bawah. Yang E kita lihat dari bawah, kita tuliskan di bagian atasnya. Yang C adalah tampak kiri, kita tuliskan sebelah kanan dari tampak depan. Ini tampak depannya ya. Yang D ini tampak kanan, kita gambarkan di sebelah kiri dari tampak A. Dan yang ini adalah yang terakhir adalah yang tampak belakang. Pada dasarnya tampak belakang itu tidak perlu kita gambarkan karena tidak merepresentasikan gambar proyeksinya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu digambar semuanya, minimal satu pandangan, nanti yang maksimal ada 3. Nah, misalnya yang kanan pilih atau yang kiri, yang atas pilih atau yang bawah. Gitu. Yang belakang tidak perlu ya. Oke, ini adalah termasuk dalam proyeksi dari Eropa. Kita lihat ya. Nah, yang berikutnya adalah yang saya ingin menjelaskan proyeksi. Ini berikutnya kalau gambar itu kita analogikan misalnya dia di dalam suatu kubus gitu ya. Nah, tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya, ini tampak depan, tampak samping kiri, ini tampak atas. Nah, tampak depan taruh di belakangnya, tampak kiri taruh di sebelah kanannya, tampak atas taruh di sebelah bawahnya. Kalau kita buka seperti ini. Nah, inilah gambar proyeksi kita. Nah, tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak bawah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. Nah, ini simbolnya seperti ini ya, kebalikan dari proyeksi Eropa. Ini lingkarnya sebelah kiri, trapezium sebelah kanan. Nah, kalau kita melihat gambar ini, artinya di gambar kerja kita, artinya ini kita menggunakan proyeksi Amerika. Ya, sama seperti tadi ya, ini tampak depan, tampak belakang, ini tampak kanan, ini tampak kiri, atas, sama belakang. Tolong dipahami dulu ini, tolong diingat-ingat ya. Nanti kalau misalnya next slide ini akan harus saya iniin lagi. Ya, saya kasih contoh. Nah, ini bagaimana cara membaca pandangan Amerika nih, seolah-olah saya punya benda kerja yang berada di tengah-tengah ini. Nah, kalau tadi pandangan depan saya lukis di belakangnya, pandangan kanan saya lukis di kirinya, pandangan kiri sudah di kanannya. Nah, ini berbeda kalau pandangan Eropa. Kalau saya melihat nih, misalnya tadi ini depan ya, saya melihat dari depan, saya lukis di depannya. Nah, cara gambarnya sama, plek. Cara gambarnya sama, plek. Apa yang dilihat di depannya itu lukis saja. Nah, cuma menaruhnya saja ya. Ini tampak belakang, taruh di belakangnya. Ini tampak atas, taruh di atasnya dari benda kerjanya. Ini ya. Ini yang A, ini yang A, ini yang B, yang B. Ini yang lingkarannya, ini yang lingkarannya. Nah, tata cara gambarnya sama. Misalnya apa yang terlihat di situ kita lukiskan. Cuma tempatnya saja berbeda. Kalau ini yang depan, taruh di depannya. Gitu ya. Tata cara bacanya sama. Kalau ada garis yang tidak tertampak di dalamnya juga sama. Kasih garis putus-putus. Kasih garis putus. Cuma posisinya saja. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu proyeksi Eropa tadi, Amerika ini gampang karena kita sudah memahami konsep cara membaca gambar tadi. Oke, ini gambarnya tadi sama kayak tadi, seolah-olah dari kubus kita buka. Kita lihat ya. Coba perhatikan. Nah, inilah gambar kerja kita, gambar proyeksi ortogonal kita. Tampak depan, tampak atas, tampak bawah, tampak samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang. Kalau di gambar kerjanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah sama, ini sudah sama, ini pasti ini ininya. Ini garis imajiner yang untuk menyatakan ini bagian ini sama seperti ini. Bagian ini sama seperti di sini. Bagian ini, nah ini dengan yang ini. Ya, yang ini dengan yang ini. Jadi dia harus satu sejajar gitu ya, gambarnya harus sejajar seperti ini. Oke. Nah, apa perbedaan antara proyeksi Amerika sama Eropa? Kita lihat di sini proyeksi Amerika itu ya tadi sebetulnya sudah saya jelaskan juga di depan ya. Tampak depannya seperti ini. Oke, lihat. Saya lihat di sini. Ini tampak depannya sama. Tampak depan di Eropa juga sama seperti ini. Nah, bedanya cuma kalau Amerika atas kita taruh di atas. Ini tampak atas taruh di bagian atas dari pandangan depannya. Pandangan kanan taruh di sebelah kanan dari pandangan depannya. Nah, gitu ya kalau Amerika. Kalau Eropa beda. Dari pandangan depan, misalnya saya mau lihat pandangan kirinya ini, saya taruh di sebelah kanan dari pandangan depan. Saya mau lihat pandangan atas, saya taruh di bagian bawah dari pandangan depan.
Nah, kebalikannya saja ya, padahal gambarnya sama. Tuh ya, depan, depan, atas, atas, kanan, ini kiri dia ya. Nah, kalau dibuat kanan di sini juga pasti sama nanti gambarnya. Nah, cuma penempatannya saja. Nah, jadi jangan bingung yang mana Eropa, mana Amerika, konsepnya sama bacanya, cuma ditempatkannya saja. Nah, gitu ya, tempatnya seperti apa. Yang berikutnya, nah kalau kita disuruh membuat gambar 3 dimensi, nah ini contohnya seperti ini, kita mau membuat kubus dalam bentuk 3 dimensi, buat dulu garis seperti ini yang dibagi 120 derajat. Nah, setelah itu baru kita bisa melukiskan misalnya bentuknya gini yang secara kalau vertikal ya vertikal seperti ini. Nah, ini adalah bentuk kalau kita disuruh menggambar gambar isometrik atau gambar 3 dimensi. Oke, yang berikutnya adalah materi pemilihan pandangan depan. Nah, bagaimana kita harus memilih pandangan depan? Pandangan depan itu tidak seharusnya berada di depan secara harfiah kita. Nah, pandangan depan itu konsepnya adalah pandangan yang bisa menggambarkan seluruh menyampaikan informasi dalam suatu gambar tersebut. Misalnya, contoh ketika kita melihat kuda gitu ya. Nah, ketika melihat kuda, kalau kita melihat dari depan wajah kuda gini, itu sebenarnya posisinya di depan, tapi dia tidak terlalu merepresentasikan kuda tadi. Nah, yang bisa merepresentasikan kuda itu kalau kita melihat dari sebelah sampingnya. Nah, itu walaupun sebenarnya kita melihat dari samping, tapi itu kita jadikan sebagai pandangan depan. Nah, yang di layar ini adalah tata cara kita memilih pandangan depan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya wajah kita ini ya manusia, nah depannya di sini, memang kita ambil depannya bisa dari depan secara Oke, ini saya kasih contoh misalnya. Nah, ini bagaimana kita memilih pandangan depan dari kasus misal pesawat terbang. Nah, kalau pesawat terbang ini sama seperti kuda tadi, pandangan depannya kita ambil adalah dari sebelah kanannya. Nah, kanannya itu kita anggap sebagai pandangan depan karena dia lebih banyak informasi yang merepresentasikan dari gambar pesawat terbang ini. Nah, pandangan berikutnya atas yang menyesuaikan saja. Nah, atasnya seperti ini, kiri seperti ini adalah menurut aturan Eropa gitu ya. Nah, pemilihan pandangan. Nah, pemilihan pandangan ini tadi saya bilang tidak mesti harus ada 6 ya. 6 ya. Nah, jadi minimal itu harus minimal 1. Nah, bagaimana kita bisa menentukan kapan kita milih 1, 2, 3 pandangan. Nah, contohnya ini tergantung kasus-kasus saja. Misalnya kalau satu pandangan kita bisa menggambar apa saja sih, misalnya di sini poros. Nah, poros di sini pandangannya cuma satu aja bisa. Nah, poros gitu ya. Nah, 2 pandangan nih bentuk kompleks misalnya seperti puli gitu ya, bisa kita gambar 2 pandangan. Nah, kalau 3 pandangan seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk gambar-gambar yang sudah kompleks itu ya. Ada pandangan depan, pilih kiri atau kanan, itu pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya ya. Nah, kiri atau kanan, terus atas atau bawah. Yang berikutnya, nah ada pandangan tambahan. Nah, pandangan tambahan ini pandangan yang tidak bisa dipakai misalnya pandangan seperti yang umumnya tadi saya jelaskan ini tidak bisa dipakai pada kasus-kasus gambar tertentu misalnya yang sudut miring gini. Nah, kalau ini misalnya pandangan depannya yang ini kita ambil, atasnya yang ini, nah ini atasnya tidak bisa merepresentasikan yang miring ini. Nah, untuk yang miring ini kita harus membuat namanya auxiliary view atau pandangan tambahan yang sejajar dengan tegak lurus dengan bidang ini. Nah, kita gambarkan permukaan ini di sini. Nah, nanti akan saya lebih jelaskan pada contoh-contohnya ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya saya akan memberikan tugas buat teman-teman mahasiswa berdasarkan materi yang telah saya jelaskan. Nah, saya ada 2 tugas di sini. Yang pertama, teman-teman bisa membuat gambar proyeksi ortogonal dengan metode yang saya jelaskan tadi pakai Amerika dan Eropa dari 2 contoh kasus ini. Nah, ini adalah bentuk gambar yang dimensionless. Jadi tanpa dimensi, ketika menggambarnya teman-teman hanya lihat menggambar secara profesional saja. Misalnya garis ini kan lebih panjang daripada garis ini ya. Dilihat secara profesional saja. Buatlah satu gambar ini pandangan Eropa dan Amerikanya, dan gambar 2 ini juga Amerika sama Eropanya. Nah, ketika misalnya teman-teman kesulitan dalam mengerjakan ini, saya misalnya bisa ditemui
di ruangan saya, welcome saja saya untuk menerima teman-teman mahasiswa untuk bertanya apa yang tidak jelas. Oke, ini dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan silakan nanti dikumpulkan kepada di meja saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.